Bentar, Ya. saya ganti headset dulu. Halo, sudah ya, dengar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Semua. Apa kabar adik-adik? Baik. Ya, semuanya. Nah, hari ini Pak Nurul kemarin dihubungin sama Bunda Sulis. Ya. Nah, Pak Nurul diminta untuk berbagi pengetahuan tentang bagaimana mengelola. Nah, sekarang Kak Nurul cuma mau kita sedikit bercerita tentang sampah itu sebagai tanggung jawab kita. Kenapa kok kita tuh harus mengelola sampah kita, harus memilah dan membuang sampah pada tempatnya, karena sampah merupakan tanggung jawab kita. Nah, kalau berdasarkan data penelitian yang dilakukan oleh Dirjen, Direktorat Jenderal Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 dari Kementerian Lingkungan Hidup, kita semua sebagai manusia adalah para penghasil sampah. Nah, bayangkan setiap hari kita bisa menghasilkan sampah sebanyak 0,7 kg. Itu hanya satu orang. Nah, kalau misalkan satu rumah kita ada ayah, ibu, kakak, dan juga adik misalkan, atau kakek nenek, nah tinggal dikalikan aja berapa nih jumlah sampah yang kita hasilkan. Itu. Nah, kalau di total bahkan sampai 1 tahun ya, 1 tahun sampah yang dihasilkan oleh kita semua itu mencapai 64 juta ton per tahun. Wow, ini banyak sekali nih sampah yang kita hasilkan. Tapi kita pernah tahu nggak sih apa itu sampah? Nah, ada nggak yang bisa menjawab pertanyaan kakak, apa itu sampah? Coba ada yang bisa jawab enggak nih? Apa itu sampah? Ya, ada yang tahu nggak apa itu sampah? Tidak dipakai. Bisa bungkus makanan. Bisa bungkus makanan. Kemudian Sampah itu tak batas tidak dipakai. plastik bekas dipakai. Kemudian apa lagi? Sampah. Sandra nggak kedengeran suaranya. Bisa diulangi? Bisa sisa yang kita suka. Oke, sudah nggak ada yang mau jawab ya. Kakak jelasin kalau gitu. Apa itu sampah? Sampah adalah sesuatu bahan yang terbuang atau sisa dari sumber hasil aktivitas manusia maupun alam yang belum memiliki nilai ekonomis atau memiliki nilai guna. Sebenarnya begitu. Contoh nih kayak teman-teman tadi bilang, kita habis makan pisang. Yang kita makan kan buah pisangnya, kulitnya nggak kita makan. Nah, kulit pisang ini merupakan sampah dari hasil makan kita. Seperti itu. Nah, kita tahu jenis-jenis sampah itu banyak. Seperti tadi, kalau sisa makanan yang kulitnya pisang, maka masuk mana? Maka dia masuk sampah organik. Kemudian contoh berikutnya kayak mama papa kita, ayah bunda kita masak sayuran, kemudian ada mengupas bawang, kulit bawangnya itu juga termasuk sebagai sampah organik. Nah, kalau kita habis beli misalkan
baju baru atau kita habis beli buku baru, kan ada kemasan sampulnya biasanya, kemasan plastiknya. Nah, plastik itu masuk sampah anorganik. Nah, tapi kalau misalkan kita sakit kemudian kita ke dokter, nah kalau kita disuntik pakai jarum suntik, itu sampahnya masuk sampah berbahaya. Nah, kalau kita lihat, ya kok banyak sih sampahnya kita, padahal kan kita satu hari cuma menghasilkan 0,7 kilogram, tapi kok sampah kita bisa numpuk berjuta-juta ton seperti itu. Nah, karena sampah yang kita hasilkan itu ada yang terurainya cepat, ada yang proses penguraiannya itu butuh bertahun-tahun. Contoh kayak teman-teman habis makan siki misalkan, atau minum botol seperti ini. Botol ini itu justru memiliki masa penguraian yang cukup panjang. Botol ini bisa sampai 50 sampai 80 tahun untuk penguraiannya. Nah, padahal usia kakek nenek kita aja bisa jadi nggak sampai 80 tahun kan, begitu ya? Wow, ternyata lama banget ya terurainya. Padahal kecil dan cuma satu. Nah, ini bisa jadi warisan yang sangat awet kalau misalkan kita mau mewariskan dari sampah kita. Nah, tapi kita kan nggak pengen memberikan warisan sampah kepada sekitar kita. Kenapa kok seperti itu? Karena kalau sampah itu dibuang sembarangan, nah ini dampaknya lingkungan kita menjadi kotor. Ayo, siapa nih yang masih suka buang sampah sembarangan? Ada nggak? Nggak ada ya. Di Alu ada nggak yang masih buang sampah sembarangan? Ada. Nggak ada. Alhamdulillah. Nggak ada. Alhamdulillah. Nih semuanya, berarti memang kalau kita nggak membuang sampah sembarangan, lingkungan kita bisa menjadi ada yang buat sembarangan tapi nggak ada kan ya, pinter. Nah, terus kalau kita buang sampah sembarangan juga, ini bahaya banget buat kesehatan kita, karena nanti bisa memancing atau mengundang hewan-hewan yang menyebabkan penyakit. Contoh kayak nyamuk, apalagi kalau pas kemarin musim hujan gitu ya, kalau kita buang sampahnya berserakan di depan rumah atau di kamar kita penuh sampah, maka bisa jadi sarang nyamuk. Nah, kalau digigit nyamuk bisa jadi demam berdarah. Bahkan kalau ada banyak sampah, bisa mengundang lalat. Nah, kalau lalat ini kemudian menslop atau hinggap ke makanan kita, dan kita itu langsung makan, wah ini banyak nih masalah yang ditimbulkan. Kita bisa sakit perut gitu. Nggak mau kan ya kita sakit perut? Tidak mau. Kemudian kalau teman-teman pernah tahu, sebenarnya pada tanggal 21 Februari kemarin itu merupakan hari peduli sampah nasional. Kenapa kok hari peduli sampah nasional itu sampai diperingati setiap tahun? Karena pada saat itu terjadi longsor dari tumpukan sampah. Teman-teman misalkan pernah lihat gambarnya atau pernah tahu ya TPA di daerah Benowo. Nah, waktu tahun 2005 ini TPA-nya bukan di Benowo sih, TPA-nya di Jawa Barat, di Lui Gajah, di Cimahi. Nah, waktu itu TPA-nya longsor teman-teman karena sistemnya sampahnya dari warga itu ditumpuk-tumpuk-tumpuk, kemudian kena air hujan selama 2 hari. Nah, akhirnya terjadilah longsor gunungan sampah. Nah, dari longsor gunungan sampah itu ada 2 kampung yang terhapus dari peta dan ada 147 jiwa yang melayang. Ada 147 orang yang meninggal karena tertimbun oleh sampah. Nah, wah, kasihan. Karena itu pemerintah menetapkan Hari Peduli Sampah Nasional agar kita itu semakin ingat dan sadar jangan sampai kita menumpuk sampah secara tidak benar seperti itu. Nah, ini ada sedikit videonya. Saya putar ya. Nah,
ini area kampungnya di sana. Boleh pakai Nah, ini waktu masih kedua. Ini kegiatan di sana ya, gitu ya. Nah, selain dari lingkungan yang tercemar dan terdampak, kalau kita buang sampahnya sembarangan, tidak kita pilah, maka yang menjadi korban bukan hanya alam, tapi hewan-hewan sekitar kita. Termasuk salah satunya ada salah satu penelitian yang mengatakan ikan-ikan di sungai berantas yang biasanya kita makan ikannya itu sebagian mereka sudah makan mikroplastik. Mikroplastik itu plastik yang kecil-kecil gitu. Ukuran plastiknya kayak semut, sudah jadi kecil-kecil gitu, kemudian dimakan sama ikan. Nah, kita nggak mau kan kalau kita ikut-ikutan makan plastik. Nah, jadi apa yang harus kita lakukan agar kita bisa bertanggung jawab terhadap sampah kita? Nah, yang pertama, kita harus melakukan penerapan 4R secara kolektif. Apa itu 4R? Yang pertama, atau pencegahan. Yang kedua, atau itu. Yang keempat, baru kita kurangi dan kita cegah, kita daur ulang sampah yang kita hasilkan. Nah, bagaimana penerapan dari rating atau pencegahan? Nah, misalkan nih teman-teman main sama mama papahnya. Kalau pengen beli makanan yang secukupnya. Misalkan cuma jalan sama mama sama adik aja. Jangan beli makanannya 5 porsi. Cukup beli 3 porsi karena kan 3 orang. Nah, atau kalau misalkan adik makannya cuma sedikit, ya adik sama kakak makannya dibagi 2 aja seperti itu. Jadi kita nggak buang sampah makanan, kan membagi juga ya sama makanan kalau kita buang seperti itu. Kemudian yang kedua, kita gunakan barang seefisien mungkin yang kita miliki. Contoh, kalau adik-adik punya sepatu, punya tas, punya pensil, punya buku yang sebenarnya masih bisa dipergunakan, lebih baik dipergunakan sampai barang itu rusak. Jadi jangan sama dengan begini, tiap tahun, tahun ajaran baru, kita minta beliin sepatu baru, beliin buku baru. Nggak harus seperti itu. Kalau memang masih bisa dipakai, ya lebih baik kita nggak beli yang baru. Uangnya bisa kita simpan deh, seperti itu. Yang ketiga, untuk bisa mencegah, kita buang sampahnya sesuai dengan jenisnya. Jadi kalau memang itu sampah sisa daun, ya dimasukkan ke tong sampah organik. Nah, bagaimana kita membuang sampah sesuai jenisnya? Kalau botol plastik dijadikan sate dengan botol plastik, kertas disamakan dengan kertas, seperti itu. Yang kedua, pengurangan. Nah, ini teman-teman, ingetin mama papahnya. Kalau misalkan mamanya mau belanja ke pasar, pakai tong-tong yang bisa dicuci aja, jangan pakai kresek. Kalaupun memang harus pakai kreseknya jangan langsung dibuang ya, nanti bisa dipakai lagi, seperti itu. Atau teman-teman misalkan sekolah, besok-besok kalau sudah bisa sekolah tatap muka ya, atau pas lagi keluar agak lama, jangan lupa bawa botol minum kayak gini yang digambar yang sebelah kanan, botol minum. Biar kita nggak beli botol minum seperti ini. Jadi kita lebih sehat dan lebih bersih. Seperti itu. Plus kotak makan. Misal kita mau jalan-jalan ke mall,
sudah direncanakan, Mama nanti aku mau beli pentol, mau beli es krim, sama mau beli gorengan. Nah, kalau memang jajannya banyak, bawa kotak makan kosongnya juga banyak. Nah, jadi biar nggak pakai kemasan dari kakak yang jualan. Jadi sampah nikah seperti itu. Atau kita gunakan kembali. Nah, contoh kayak ini. Kita menggunakan satu-satu bekas untuk dijadikan pot atau botol-botol bekas kita jadikan pot atau bikin eco brick dari botol plastik itu untuk dijadikan bangku atau kursi duduk. Nah, eco brick ini awet karena dia terbuat dari plastik yang dia bisa untuk terdaur ulang. Nah, atau kalau misalkan Kak, aku nggak biasa bikin kerajinan, ya udah setorkan aja ke bank sampah biar didaur ulang. Dijadikan apa? Dijadikan contoh ini kayak jam. Ini jam yang di sebelah kiri itu merupakan jam yang terbuat dari tutup botol aqua yang dilelehkan. Wow, bagus sekali. Mau pesen atau mau beli bisa hubungi ke bank sampah Surabaya. Itu produksi dari rekanan kami. Itu sekalian promosi ya. Boleh. Nah, oleh karena itu, mari kita pilah dan tabung sampah di bank sampah di Surabaya. Nah, bagaimana cara bergabung menjadi nasabahnya? Yang pertama, teman-teman pilah sampahnya dari rumah. Yang kedua, melakukan penyetoran sampah terpilah. Bisa langsung ke bank sampah di Surabaya atau jika di sekolah ada program pengelolaan sampah, nah maka bisa disetorkan ke bunda yang ada di sekolah seperti itu. Kalau setor ke bank sampah hidup langsung, setelah membawa sampahnya, teman-teman harus mengisi formulir terlebih dahulu. Nah, ini adalah contoh formulirnya. Yang sebelah kanan itu adalah nota penimbangan yang didapatkan dari teman-teman ketika setor sampah. Yang buku tabungan, kalau memang hasil sampahnya itu mau ditabung, bisa dimasukkan ke buku tabungan nasabahnya adik-adik. Nah, ini kalau dari alurnya sampah seperti itu. Nah, kalau teman-teman langsung ke bank sampah hidup, maka alurnya adalah teman-teman setelah memilah sampah bisa langsung disetorkan ke bank sampah hidup. Tapi kalau misalkan ada di pengurus di sekolah, nah ini yang kemarin ditanyakan sama Bu Tulis dan bunda yang lain, maka yang melakukan penimbangan dan juga pencatatan dari masing-masing siswa yang melakukan penyetoran sampah adalah pengurus dari sekolah. Nanti setelah terkumpul diangkut oleh petugas kami menuju bank sampah, akan ada nota satu global dari semua kotor sampah yang terkumpul seperti itu. Dari sini ada yang ditanyakan? Kalau nggak ada, saya lanjutkan dulu ya. Mau bertanya, misalnya kalau yang menimbang dari orang tuanya masing-masing gitu bagaimana, Kak? Nah, misalkan kalau mau ditimbang dari orang tua masing-masing, nggak apa-apa, yang penting ada pencatatannya. Oke. Sebelum disetorkan ke ini, ditimbang dulu. Nah, tapi nanti akan ada begini. Timbangannya beda-beda ya. Ya. Jadi akan agak gimana ya? Selisih mungkin ya. Timbangannya berbeda-beda. Iya, benar. Timbangannya beda. Itu. Oke, terima kasih, Kak. Nah, kalau teman-teman nabung di bank sampah, kalau tadi yang di video itu kan dibuat emas gitu ya. Sebenarnya manfaat menabung di bank sampah tidak hanya bisa dijadikan emas. Teman-teman bisa memanfaatkannya untuk tabungan untuk pendidikan. Jadi banyak sekali ibu-ibu yang dia setor sampah, uang sampahnya itu baru diambil kalau mau tahun ajaran baru. Buat belikan buku sekolahnya anak-anaknya, katanya begitu. Ada juga yang dikumpulkan nanti kalau habis tahun baru atau mau tahun baru rekreasi satu kampung, biasanya ada gitu. Kalau yang lain juga banyak yang dia itu
hasil dari tabungan sampahnya, saldo tabungannya itu digunakan untuk bayar listrik dengan sampah. Bahkan ada juga yang ketika dia kesini setor sampah, dia tidak mengambil uangnya. Ini uangnya hasil setor sampahnya saya donasikan untuk para pahlawan lingkungan. Siapa itu pahlawan lingkungan? Mereka yang bertugas melakukan penjagaan kebersihan lingkungan. Contoh kayak petugas pengambilan sampah, kemudian para relawan-relawan yang melakukan edukasi ke masyarakat itu terkait pengelolaan sampah. Seperti itu. Nah, jenis sampah anorganik apa aja yang bisa kita terima? Nah, kita menerima 53 jenis sampah. Yang pertama misalkan ada tembaga, kuningan, aluminium. Nah, aluminium itu kan banyak ya jenisnya. Biasanya sih kalau mama papahnya masak pakai panci begitu ya, atau wajan itu juga bisa sebenarnya. Mungkin ada kalau habis servis motor juga servis mobil, mungkin kayak ampas rem, rantai motornya, terus kemudian rantai motornya ya, kemudian ada kunci dan sebagainya itu bisa sebenarnya mau dibakar. Nah, kalau di rumahnya masih langganan koran, nah itu juga bisa koran yang sudah nggak dibaca itu bisa juga disetorkan, atau buku-buku sekolah teman-teman yang sudah nggak kepakai itu juga bisa disetorkan seperti itu. Atau botol kaca ini juga bisa. Misalkan teman-teman habis botol kaca itu biasanya botol apa ya? Botol sirup seperti itu. Botolnya madu itu juga bisa. Nah, plastik lembaran nih yang teman-teman biasanya suka beli makanan ringan, snack gitu. Nah, itu juga bisa sebenarnya. Atau plastik contoh kayak misalkan botolnya susu, kemudian botolnya es krim dan lain sebagainya itu bisa. Atau teman-teman punya sepatu atau sandal yang sudah nggak kepake karena ini sudah rusak kayak gitu ya. Nah, itu juga bisa disetorkan. Nah, atau mama papahnya teman-teman yang suka goreng-goreng, nah memasak menggoreng, ada minyak jelantah yang sudah 2 kali pakai kan sudah nggak bisa dipakai lagi ya, sudah nggak sehat kalau dipakai lagi. Nah, itu juga bisa disetorkan. Nah, ini untuk lebih detailnya terkait dengan jenis dan contoh-contoh dari sampah apa yang bisa disetorkan. Nah, di sini kita kasih 2 jenis harga individu dan harga kelompok. Nah, kalau teman-teman setor ke sekolah, maka teman-teman dapat harga individu. Begitu pula dengan teman-teman setor langsung ke tempat kami di Bank Sampah Industri Pinagel, teman-teman juga dapat harga individu. Tapi kalau sekolah yang seperti kami, maka sekolah kita kasih harga kelompok seperti itu teman-teman. Atau kalau misalkan mau melakukan penyetoran sampah dari kampung nih, akhirnya ngajak ke tetangga-tetangga bikin dari kelompok pengajiannya mamahnya teman-teman mau setor sampah langsung ini juga bisa seperti itu. Nah, oleh karena itu dengan kita melakukan sampah terpilah, insya Allah kita akan bisa mendapatkan berkah. Sampah terpilah membawa berkah. Nah, terima kasih. Ada yang mau ditanyakan? Masya Allah, benar banget. Sampah membawa berkah. Nah, anak-anak sudah mengumpulkan sampah belum? Sudah memilah-milah sampah belum? Belum? Atau masih buang sampah sembarangan? Iya, dibuang di tong sampah. Oke, mungkin ada yang bertanya atau ayah bunda yang mendampingi Anda mau bertanya juga boleh. Ngomong ada Kak Nurul nih. Aku punya Atau bunda-bunda Alwahyu mau bertanya boleh. Oh ya, Kak, mau bertanya yang itu. Kertas koran itu apa? Kalau yang sudah lecek atau sudah gak rapi itu masuk kertas buram ya, Kak? Jadi kalau misalkan korannya itu tapi kalau korannya itu yang masih rapi,
yang tanya, saya yang tanya nih ke adik-adik. Boleh nggak? Boleh Kak Nurul, silakan. Nah, Boleh Kak Nurul. teman-teman nih habis beli es. Kan beli es teh ya. Pakai plastik nih. Sisa plastiknya itu masuk sampah apa? Nih, ayo. Tadi kan sudah dijelasin nih. Ya, Caca mau jawab. Silakan Caca. Nah. Ayo coba, siapa yang bisa menjawab? Tit. Mana Oke, gimana? Kak Caca. Masuk masuk anorganik katanya, Kak Nurul. Betul. Selamat. Benar. Terus kalau misalkan sampah apa namanya kulitnya pepaya masuk apa? Siapa yang bisa jawab? Organik. Oh, organik. Siapa lagi yang jawab? Kak Caca lagi. Iya, itu Kak Bintang juga mau jawab tadi. Rendra juga angkat tangan. Mana suaranya Rendra? Ayo Bun. Gimana Bintang mau jawab? Rendra, suaranya nggak dengar sayang. Kak Bintang mau bertanya? Atau mau Ya, boleh. Kak Bintang mau tanya apa, cantik? Gimana nih? Kak Bintang mau bertanya. Apa? Kenapa cantik? Suaranya yang keras. Oh, nggak jadi. Mau menjawab. Ya. Ayo, empat tadi apa aja? 4 yang harus kita lakukan pada sampah. Siapa yang masih ingat? Yang pertama apa tadi? Pencegahan. Yang kedua, pengurangan dengan membawa apa ya kalau ke sekolah? Tempat minum. Iya, benar. Bawa tempat minum sendiri, bawa bekal sendiri ya. Terus yang ketiga, guna ulang. Yang keempat tadi apa? Siapa yang masih ingat yang keempat? Daur ulang. Iya. Oke. Ini Kapan-kapan mau praktek daur ulang bareng-bareng juga bisa di dari adik-adik sekolah lain dari SD lain bikin kerajinan dari kertas bekas, bikin kotak pensil. wow, seru. Kalau mau melakukan praktek sendiri boleh. Bagaimana kita mendaur ulang dari kertas. Oke. Kapan-kapan kalau ada tatap muka mau berkunjung ke sana boleh nggak Kak Nurul nih kita? Tuh teman-teman boleh loh. Belajar langsung ke sana ya. Iya. Terus Kak Nurul kalau sampahnya tidak dipilah-pilah langsung dikumpulin saja seperti itu dapatnya harga yang bagaimana? Paling rendah atau bagaimana ya Kak Nurul ya? Kalau misalkan nih teman-teman antara foto kemudian dicampur sama plastik kresek, dicampur sama apa namanya Tas. Nah nanti kita kasih harganya adalah yang paling rendah. Misalkan yang paling rendah itu adalah plastik kresek, maka nanti sampah yang teman-teman bawa akan kita hargai harga plastik kresek itu. Nah, tapi kalau misalkan teman-teman sudah memilah, itu akan lebih enak. Teman-teman bisa dapat harga sesuai dengan jenisnya.
Ya, oke. Nah, kemarin infonya kan yang labelnya ini juga bisa disimpan ya Kak Nurul ya? Belum bisa. Oh, belum bisa. Yang bisa hanyalah tutup. Tutup sama ini. Oh ya. Botol sendiri ini juga ada beberapa warna. Ini warnanya biru muda ya, kan ya agak kebetulan begitu. Ini Ini putih. Tuh. Ya, perbedaan warnanya. Oh, iya. Jadi nanti setelah teman-teman minum, labelnya dibuang. selesai ya. Bentuknya jangan dibuang, bentuknya dilepas, dimasukkan kantong tersendiri. Nah, botolnya hanya aja. Nah, digepengkan, dikecet, biar nggak memenuhi tempat dan nggak dipakai ulang sama pihak yang bertanggung jawab. Tuh. Ya, baru bisa dimasukkan ke bank sampah. Di bank sampah nanti akan kita setorkan ke Papua. Dia akan dicacah, dijadikan bibit lagi untuk dijadikan bahan yang baru. Wow, jadi kita bisa memberi banyak manfaat ya kalau kita memilah sampah, mengumpulkan sampah ya Kak Nurul ya. Tuh, anak-anak semangat nggak kalau disuruh memilah terus mengumpulkan sampah ke sekolah? Semangat ya. Kak Audrey itu mau bertanya atau bagaimana, Cantik? Boleh kalau mau bertanya, Cantik. Mumpung ada Kak Nurul. Sudah tidak ada pertanyaan, sayang? Bu Guru mungkin ada pertanyaan? Tidak ada. Nah, Aktif. kalau tidak ada yang tanyakan, saya mau menceritakan ini. Sebenarnya, kenapa sih kok kita itu harus melakukan pengelolaan sampah sejak dari membangun budaya memilah sampah sejak dari kecil, bahkan sebelum teman-teman masuk sekolah dasar, karena membangun budaya pengelolaan sampah, membangun budaya bertanggung jawab terhadap sampah, itu tidak mudah. Nah, teman-teman tahu Jepang kan ya, negara Jepang. Nah, di negara Jepang merupakan salah satu pengelolaan sampahnya yang paling bagus. Bahkan kalau di sana, kalau mau buang sampah, petugas pengangkut sampahnya itu terjadwal sesuai dengan jenisnya. Kalau di rumah kita kan biasanya ya setiap hari ada yang keliling ngambil, atau 1 minggu 2 kali lah. Paling sering 1 minggu 2 kali dia keliling ngambil sampahnya. Kalau di Jepang nggak ada yang seperti itu. Di Jepang itu dia ada jadwal-jadwal tertentu. Misalkan hari Senin itu adalah sampah kertas, hari Selasa adalah sampah botol kaca, hari Rabu itu adalah sampah organik, hari Kamis sampah B3. Nah, kalau teman-teman buang sampahnya itu kecampur, misalkan nih, sampah botol kaca dicampur sama teman-teman ada sisa sayur atau sisa makanan, maka sampahnya teman-teman tidak akan diangkut, akan dibawa, akan ditinggal begitu aja di depan rumahnya teman-teman. Nah, kalau nggak diangkut kan maka sampah kita semakin banyak kan gitu. Nah, dan teman-teman yang lain pun kalau misalkan kita membuang sampah sembarangan di sana, pasti akan dilihatin sama yang lainnya. Karena budaya untuk bertanggung jawab memilah sampahnya itu sudah bagus. Kita kepengen kalau Indonesia bisa jadi negara yang bersih, jadi negara yang punya budaya yang bagus. Nah, keren bunda dari KB dan TK Alumni sudah mengajarkan sejak dini kepada adik-adik kalian ya generasi soleh-soleha ini untuk lebih peduli terhadap lingkungan dengan bijak mengelola sampah dan bertanggung jawab terhadap sampah yang dihasilkan. Teruskan kegiatan yang positif agar budaya pengelolaan sampah yang baik di Indonesia secara terwujud. Amin, amin. Semoga bisa ya seperti yang Jepang itu. Semoga. Yuk teman-teman, semuanya bisa bilang nggak? Sampahku, tanggung jawabku. Bisa? Ayo semuanya boleh unmute.
1, 2, 3. Sampahku tanggung jawabku. Jadi kalau pergi ke mall kemanapun boleh buang sampah sembarangan? Tidak boleh ya. Terus jajannya juga boleh berlebihan. Tadi kan pencegahannya kita harus membeli makanan secukupnya. Tidak boleh berlebihan. Nanti apa kalau berlebihan? Mubazir. Betul. Oke, terus sekarang coba sampahku membawa berkah. Bisa? Sampahku membawa berkah. Semangat lagi yuk. 1, 2, 3. Sampahku membawa berkah. Oke, sekarang dua ya. Yang pertama tadi sampahku tanggung jawabku dan sampahku membawa berkah. Bisa ya? Bisa ya, sama-sama ya. 1, 2, 3. Sampahku tanggung jawabku dan sampahku membawa berkah. Alhamdulillah, tidak terasa sudah ya 45 menit kita menuntut ilmu bersama Kak Nurul. Senang nggak anak-anak belajar bersama Kak Nurul? Senang. Kita jadi dapat ilmu yang banyak sekali. Banyak sekali apa banyak banget? Banyak banget. Kalau kita sudah diberi ilmu, kita ucapkan apa sayang? Terima kasih Kak Nurul. Coba semuanya bilang terima kasih Kak Nurul. Sama-sama 1, 2, 3. Terima kasih Kak Nurul. Siapa yang hafal lagunya? Yang ini. Terima kasih. Kakak hafal ya? Sama-sama ya. 1, 2, 3. Terima kasih kakak. Terima kasih kakak. Terima kasih Kami ucapkan. Terima kasih kakak. Terima kasih kakak. Terima kasih ucapkan. Salam. Terima dari kami bersama-sama. Terimalah salam dari kami ingin maju bersama-sama. Lagi terima kasih Kak Nurul. 1, 2, 3. Terima kasih Kak Nurul. Semoga ilmunya bermanfaat di dunia dan di akhirat. Amin. Kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, selamat melanjutkan aktivitas masing-masing ya sayang. Yang mau makan siang boleh, yang mau tidur siang boleh. Oke? Sekarang kita tutup. Kita ucapkan salam bersama. Assalamualaikum. 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 Kakak pengen foto dulu. Oh iya, foto dulu sayang. Lupa. Maaf Kak dulu. Oke, kita foto dulu sayang. Ada yang belum keluar kan? Ayo dinyalakan. Dinyalakan kameranya. Kita pose yang terbaik. Gecis. Ayo, udah lama. Udah Bibi, Kak Iwa. Gayanya gimana ya? Gaya bebas dulu aja deh. Oh, itu ada yang bikin topeng bagus. Boleh pakai topeng. Siap? 1, 2, 3, cheese. Sebentar ini. Oke, lagi. 1, 2, 3, cheese. Cheese. Ganti slide ya. Sebentar, tunggu. Lagi.
1, 2, 3. See you. Terima kasih ya sayang. Terima kasih juga Kak Nurul. Semoga ilmu yang didapat hari ini bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum. See you. Ingat ya, bijak pilah sampah.